Film kerja kelompok Indonesia ternyata masih populer saat ini, dan tak hanya negara tetangga yang selalu memproduksi film kerja kelompok. Tak jauh-jauh menyeberang, tanah air juga memproduksi film tersebut dan masih banyak orang mencari-cari film kerja kelompok untuk ditonton saat ada waktu yang luang. Kali ini Mangkulimo merangkum 14 judul film serta cerita singkat biar tidak begitu penasaran dengan film tanah air yang terbaru dan pastinya bikin suasana menjadi gerak ini. Apa saja rekomendasi judul film terbaru kali ini yang dari tanah air ini? Bila tidak penasaran silakan lanjut rangkuman dari Mangkulimo yang telah merangkum 14 judul film terbaru dari berbagai sumber media. Ntar malam kita pulang bareng. Kepala abang udah dah pusing dengar berantem baik. Mendingan semuanya mbak-mbak di sini. 1. Keramat Tun 99 Ak 2023. Film ini bercerita tentang keramat tunggak yang diambil dari kisah nyata. Film mengisahkan kehidupan seorang wanita bernama Ayu yang hidup di lokalisasi keramat tunggak. Ayu adalah seorang penjual kue apem di lokalisasi itu. Meskipun bekerja di industri yang kurang dihargai, Ayu merasa ingin bertaubat dan meninggalkan kehidupan masa lalunya. Namun, perjalanan taubatnya tidaklah mudah. Ayu harus menghadapi banyak rintangan dalam mencari jalan keluar dari kehidupannya yang kelam. Suatu hari, Ayu bertemu dengan seorang pria yang berbeda dari yang lain. Pria tersebut mencintainya apa adanya dan menghargai keinginannya untuk berubah dan bertaubat. Mereka pun saling jatuh cinta dan memutuskan untuk menikah. Namun, kehidupan Ayu sebagai seorang istri dan penjual kue apem belum berjalan mulus. Ia dihadapkan pada berbagai persoalan dan cobaan, termasuk penyakit yang mengancam kesehatannya. Meskipun begitu, sang suami tetap sabar dan setia mendampinginya. Keberanian dan kesabaran sang suami membuat Ayu menyadari pentingnya untuk kembali ke jalan yang benar. Perjalanan hidup Ayu sebagai wanita penjual kue apem di Keramat Tunggak menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitar. Kisahnya mengajarkan tentang arti keberanian untuk berubah, arti cinta sejati, dan pentingnya kesabaran dalam menghadapi cobaan hidup. Meskipun perjalanan taubatnya penuh rintangan, Ayu menemukan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidupnya berkat perjuangannya untuk kembali ke jalan yang benar. Banget kamu pakai jilbab. Kan buat kamu. Udah, aku berangkat kerja dulu ya sayang ya. Hati-hati ya sayang. 2. Ayam K4 MPUS 2023. Cerita singkat film ini hanyalah untuk hiburan ya. Di sebuah kampus bernama, terdapat seorang guru bernama Bapak Rudi. Bapak Rudi adalah seorang dosen muda yang sangat berbakat dan memiliki wawasan luas. Namun, sayangnya ada satu sifat buruk yang menjadi rahasia tersembunyi Bapak Rudi, dia suka dengan para siswinya. Bapak Rudi sangat dihormati dan disukai oleh para siswa dan siswi di kampus tersebut. Kepandaiannya dalam mengajar dan perhatiannya terhadap perkembangan akademis siswa membuatnya menjadi favorit di kalangan mahasiswa. Namun, di balik semua kebaikan itu, ada kecenderungan yang mengkhawatirkan. Kejadian ini menjadi pembelajaran bagi semua orang di kampus. Perilaku tidak pantas dalam lingkungan akademik harus segera diatasi. Universitas menjadi lebih waspada dan memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan perlakuan yang adil dan profesional dari seluruh staf pengajar. Karena mereka pengen, karena ada aku di sini. Aku benar-benar sayang sama kamu. Kurang apa lagi coba? Udah Pak Denis itu kaya, ganteng. 3. Keramat Tun 99 Ak 2 2023. Kedepannya, kita harus banyak pengeluaran. Di sebuah desa terpencil, tinggal seorang gadis bernama Maya. Ia adalah seorang gadis yang ceria dan memiliki mimpi besar untuk mengubah hidupnya dan keluarganya yang hidup dalam keterbatasan. Namun, nasib malang menimpanya ketika Maya mengalami kejadian tragis yang mengguncangkan hidupnya. Suatu malam, ketika Maya sedang pulang dari temannya, ia dihadang oleh beberapa lelaki yang jahat. Apa yang gue takutin dari dulu-dulu. Setelah kejadian itu, Maya merasa terpuruk dan sangat malang. Di desanya mencari pekerjaan adalah hal yang sangat sulit, terutama bagi seorang gadis muda yang mengalami trauma seperti Maya. Ia merasa tidak ada harapan untuk meraih kehidupan yang lebih baik di desa itu. Kalau gini caranya, mendingan ke Jakarta aja.
Lalu, dengan hati berat ia membuat keputusan yang sulit. Maya memutuskan untuk pergi ke kota, mencari pekerjaan sebagai penjual kue apem. Ia merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menghasilkan uang dan memberikan dukungan finansial bagi keluarganya di desa. Meskipun langkahnya itu sangat menyedihkan, Maya berusaha untuk mencari kekuatan dalam dirinya untuk bertahan dan melawan ketidakadilan yang menimpa dirinya. Meskipun ia bersedih dan merasa terhina, Maya berusaha mengubah takdirnya dan memastikan bahwa keputusannya membawa manfaat bagi orang-orang yang ia cintai. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Silahkan tonton filmnya ya. Toh, ini kok agak disuruh masuk toh. Pikiran, gimana kalau kamu nikah sama Ais? Biarin deh, nggak apa-apa sama dia kayak gimana. Nanti kamu yang dandanin dia. Kalau dia kenapa-napa, AA yang tanggung jawab. Saya mau ngomong serius sama kamu, Is. Udah, gak usah ngomongin masa lalu. Dir 4H1 Muda 2023. Cerita singkat film ini, ada seorang gadis muda bernama Mai. Ia bekerja dengan penuh semangat di sebuah perusahaan terkemuka. Dia memiliki bos yang baik dan perusahaan memberikan kesempatan besar bagi karirnya. Namun, di balik semua itu, ada sebuah rahasia yang gelap yang mengancam hidupnya. Di tengah masalah di tempat kerjanya, Mai juga menjalani hubungan dengan kekasihnya yang bernama Alex. Alex adalah seorang pengangguran yang berjuang untuk menemukan pekerjaan yang layak. Mai dan Alex saling mencintai, tetapi perbedaan kondisi mereka menciptakan ketegangan dalam hubungan mereka. Mai sangat ingin menikah dan membangun masa depan bersama, tetapi Alex merasa belum siap secara finansial. Dalam situasi yang sulit ini, Mai merasa terjebak antara tanggung jawabnya terhadap perusahaan dan hasratnya untuk menikah dengan Alex. Dia merasa dilematis dan penuh tekanan. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Silahkan tonton filmnya ya. Kisah Mai menginspirasi banyak orang untuk menjadi pemberani, berdiri teguh pada nilai-nilai yang benar, dan tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan hidup. Hidupnya mungkin tidak sempurna, tetapi dia telah menemukan keberanian dan kebahagiaan dalam menghadapi tantangan hidup. Banyak hal yang nggak aku ceritain ke kamu, dan please teach me how to. 5. Input 3net 2023. Wah, ampun. Berarti udah nggak megang pengkolan lagi. Cerita ini mengisahkan tentang seorang preman bernama Rizky yang telah pensiun setelah mengalami kecelakaan yang serius. Kecelakaan itu mengakibatkan Rizky tidak bisa memiliki anak karena kemandulan yang dideritanya. Rizky memiliki istri yang sangat mencintainya dan sangat ingin memiliki keturunan. Sang istri yang bernama Aulia, merasa sedih dan bingung karena merindukan momen menjadi orang tua. Dia ingin merasakan kebahagiaan memiliki anak bersama Rizky, tetapi situasi kemandulan membuatnya putus asa. Meskipun mereka mencoba berbagai cara untuk memiliki anak, tidak ada hasil yang pasti. Dalam keputusasaannya, Rizky memutuskan untuk mencari bantuan dari sahabat lamanya yang bernama Yuda, yang masih terlibat dalam dunia preman. Meskipun Yuda telah berusaha meninggalkan masa lalunya dan mencoba hidup jauh dari kekerasan, tetapi ia tetap menjaga hubungan baik dengan Rizky. Rizky memohon kepada Yuda untuk membantu dirinya memiliki keturunan. Awalnya, Yuda ragu dan khawatir bahwa usahanya akan membawa masalah bagi mereka. Namun, melihat keputusasaan dan keinginan Rizky untuk menjadi ayah, Yuda akhirnya bersedia membantunya. Kisah ini menunjukkan bahwa persahabatan sejati dapat menghadirkan harapan dan kebahagiaan dalam situasi sulit. Meskipun memiliki masa lalu yang kelam, Yuda menemukan kebaikan dalam hatinya untuk membantu sahabatnya mencapai impian dan mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Dan akhirnya, Rizky dan Aulia menemukan kebahagiaan dalam keluarga kecil mereka, menghadapi masa depan dengan penuh harapan dan cinta. Enggak apa-apa, kita kan udah sepakat bro. Lu sahabat gua, masa Belum, Pak. Aku belum hamil. Duh. 6. Asistenku 2023. Ayah, suamiku. Di sebuah rumah besar yang megah, hiduplah seorang istri bos bernama Sarah. Sarah adalah istri dari seorang pengusaha sukses yang memiliki banyak bisnis di berbagai bidang.
Mereka hidup dalam kemewahan, tetapi di balik itu semua, ada sebuah rahasia yang tak boleh terungkap. Kelanjutan ceritanya silahkan tonton filmnya ya. Kisah ini menggambarkan tentang cinta yang terlarang dan kesalahan manusia. Cinta bisa tumbuh di tempat yang tak terduga dan kadang-kadang menghadirkan ujian berat dalam hidup seseorang. Hal ini juga mengingatkan kita akan pentingnya setia pada komitmen dan nilai-nilai yang kita pegang. Dalam keadaan sulit, kejujuran dan keberanian untuk menghadapi kenyataan adalah kunci untuk menebus kesalahan dan mencari kebahagiaan sejati. Kursi, kopi saya. Iya, Mas. Menantu dan mertua 2023. Sama aja di AC. Kamu tuh Ya tapi kan di mobil, bukan dia nggak bersyukur. Ya aku kan mesti cari kerjaan tuh yang bisa dilihat orang tuh kayak kerjanya adem. Di sebuah kota kecil, hiduplah seorang pemuda bernama Dito. Dia adalah sosok yang cerdas dan berbakat namun belum memiliki pekerjaan tetap. Dito selalu memilih-milih pekerjaan yang ringan dengan gaji yang besar, sehingga sulit bagi dia untuk menemukan pekerjaan yang sesuai. Sementara itu, Dito memiliki seorang kekasih bernama Sinta. Mereka telah menjalin hubungan selama beberapa tahun, dan Sinta merasa sudah saatnya untuk menikah. Namun, Dito selalu menunda-nunda pernikahan karena belum merasa siap secara finansial. Suatu hari, Sinta menghubungi Dito dengan berita yang mengejutkan. Sinta telah telat datang bulan dan khawatir bahwa dia hamil. Dia sangat ingin menikah dan memiliki keluarga dengan Dito. Merasa terpojok oleh situasi ini, Dito akhirnya setuju untuk menikah dengan Sinta, walaupun dia merasa belum siap. Mereka menikah dengan perasaan campuran antara kebahagiaan dan kecemasan. Sinta berharap bahwa pernikahan akan menguatkan ikatan mereka, tetapi ternyata hidup pernikahan tidak seindah yang dia bayangkan. Beberapa minggu setelah menikah, Sinta mulai mencurigai perilaku Dito yang aneh. Dia sering menghabiskan waktu terlalu lama dengan mertuanya. Sinta merasa ada sesuatu yang tidak beres dan memutuskan untuk menyelidiki. Ketika Sinta menyelidiki lebih lanjut, dia menemukan kebenaran yang pahit. Dito ternyata berselingkuh dengan mertuanya. Sinta sangat terpukul dan merasa dikhianati oleh suaminya. Dia merasa tertipu oleh dua orang yang seharusnya mencintainya dengan tulus. Kisah ini mengingatkan kita tentang pentingnya memilih pasangan hidup dengan bijaksana dan jujur pada diri sendiri. Pernikahan adalah ikatan suci yang harus didasari oleh cinta, kepercayaan, dan kesetiaan. Ketika kita menghadapi pilihan dalam hidup, kita harus mempertimbangkan konsekuensinya dengan hati-hati dan berani mengambil langkah yang terbaik untuk diri kita sendiri. Kamu ngomongnya gimana sama orang tua? Udah gini aku belum kerja, nanti ngomong ke orang tua kamu gimana? Kamu pas Akhirnya resmi juga kita jadi suami istri. Iya, Mas. Ini Mas lantai 2-nya. 8. Rungkat 2023. Di sebuah desa kecil yang tenang, tinggallah seorang wanita bernama Maya. Maya adalah seorang istri yang tangguh dan pandai membuat kue apem yang lezat. Setiap pagi, dia rajin bangun lebih awal untuk mempersiapkan adonan kue dan memanggangnya dengan penuh kasih sayang. Kue apem buatannya selalu laris manis di kalangan warga desa. Namun, ada satu hal yang membuat Maya merasa sedikit terbebani. Suaminya, Rudy, adalah seorang pria yang malas dan tidak mau bekerja. Sebagai gantinya, dia selalu meminta uang dari hasil penjualan kue apem yang Maya buat. Awalnya, Maya tidak keberatan membantu Rudy karena dia mencintainya. Tapi seiring berjalannya waktu, beban itu mulai terasa berat di pundaknya. Kisah ini mengajarkan tentang pentingnya saling mendukung dan berbagi tanggung jawab dalam sebuah hubungan pernikahan. Maya dan Rudy menyadari bahwa kebahagiaan keluarga tidak hanya bisa bergantung pada satu pihak tetapi harus menjadi tanggung jawab bersama. Sugar Daddy 2023. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan kota besar, tinggallah seorang wanita bernama Lara. Dia adalah seorang wanita yang sangat cantik, cerdas, dan memiliki segalanya yang diinginkan oleh banyak orang. Lara berasal dari keluarga sederhana, tapi ia memiliki cita-cita kehidup serba mewah. Ia pun memutuskan untuk menjadi istri simpanan yang bisa membuatnya kaya dan memiliki harta, apartemen mewah, mobil mewah, dan uang berlimpah. Namun, di balik semua kemewahan itu, Lara merasa sepi dan kesepian.
Perlahan-lahan, Lara menyadari bahwa dia telah hidup dalam kepalsuan selama ini. Meskipun memiliki segalanya, dia merasa kesepian karena tidak ada yang benar-benar mengenalnya dengan tulus. Hidupnya selama ini hanya tentang fasad dan penampilan, bukan tentang kebahagiaan dan ketulusan hati. Cerita ini mengajarkan tentang makna kebahagiaan yang sejati dan pentingnya menjadi diri sendiri. Lara menyadari bahwa kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan harta dan materi. Sebagai seorang wanita kaya yang merasa sepi, dia menyadari bahwa kesempurnaan di mata orang lain tidaklah sama dengan kebahagiaan batin yang sejati. Perjalanan Lara mencari kebahagiaan sejati menjadi perenungan tentang arti cinta dan kebahagiaan dalam hidup yang penuh dengan kemewahan namun tetap sunyi. Aku sharing buat kalian untuk selalu bertahan dan gak pernah pergi. Ling, Roy, thank you. 10. Torpedo Perampok 2023. Cerita singkat film ini adalah, di sebuah kota kecil yang damai, tinggallah seorang gadis muda bernama Sarah. Dia adalah seorang siswa yang ceria, penuh semangat dan selalu membawa senyum di wajahnya. Sarah tinggal bersama pemilik kontrakan dalam sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Suatu malam saat Sarah mau pergi, tiba-tiba ada perampok menggunakan topeng hitam menghampirinya, lalu ia diperkaos oleh perampok itu, dan siapakah perampok yang sebenarnya? Penasaran dengan kelanjutannya? Silahkan nonton film fullnya ya. Main lah. Oke aja. Lagi ngapain? Lagi main handphone aja. 11. Burung dalam Sangkar 2022. Mengisahkan tentang seorang gadis muda yang dipungut oleh keluarga yang tak memiliki keturunan. Setelah ia remaja ternyata ayah angkatnya diam-diam mencintainya dan terjadilah hubungan terlarang antara mereka. Setelah sang ibu mengetahui hubungan mereka, ia pun meminta bercerai dengan suaminya dan pergi jauh dari hadapan sang suami. Mereka berdua meninggalkan kota dan tak lama sang ibu mendapatkan suami kembali. Dan bagaimana nasib sang gadis setelah memiliki ayah baru? Silahkan tonton filmnya ya. 12. MUC1KARI 2022. Halo sayang, apa kabarnya? Bisa. Namanya Max. Oke, see you sayang. Bye-bye sis. Adalah film Indonesia yang sempat viral atau bukan ya? Film bercerita tentang seorang bos wanita yang memiliki perusahaan kue lapis dan memiliki 5 pegawai yang siap jual kue lapisnya. Di kemudian hari saat kue lapis sedang naik daun alias laris manis, bahkan para pembeli pun ngantri karena kekurangan pegawai, sang bos pun mencari 1 pegawai untuk membantu pengurusan perusahaan. Tapi berjalanan waktu ternyata pegawai itu... Sekarang kalau di gedung kosong, baru dari Bapak. Emang bener kosong. 10 tahun nggak ada penghuni maksudnya? Saya udah lama di sini. Saya udah tahu itu. Hayo, bagaimana kisah selanjutnya? Ada di film fullnya ya. Tinggal dicek aja emailnya. Iya. Kantor yang ini? Iya. Nggak salah. Emang kenapa mas? Nggak salah lah. 13. Lubang BERD 4R4H 2023. Di sudut kota yang gelap dan tersembunyi, ada kelompok kecil penjahat yang dikenal sebagai mafia kere. Mereka tidak memiliki kekuatan dan kemewahan seperti mafia besar, tetapi mereka sering terlibat dalam bisnis ilegal dan tindakan kecil lainnya. Pimpinan kelompok ini adalah seorang pria bernama Marco. Marco adalah seorang pemimpin yang ambisius tetapi ceroboh. Dia sering mengambil risiko tanpa memikirkan konsekuensinya. Karena itu, kelompoknya akhirnya terjerat dalam hutang besar dengan mafia besar yang kejam, dipimpin oleh seorang gangster tak kenal ampun bernama Vito. Hari-hari berlalu dan hutang kelompok Marco semakin besar dan tidak mungkin dibayar. Vito mulai menagih hutang dengan kejam, mengancam akan menghancurkan kelompok Marco jika mereka tidak membayar dalam waktu singkat. Marco pun memiliki ide untuk membayar hutangnya. Ia berencana akan menjual rumah serta isinya. Padahal rumah itu dihuni oleh kekasih Marco. Kelanjutan ceritanya ada di film fullnya ya. Apa? Daerah kekuasaan lu kan? Ya. Gua nggak peduli. Nggak bisa. Aku baik-baik, oke? Sekarang kamu keluarin aku dari sini. 14. Stay Home 2023. Kisah berawal dari kota metropolitan. Terdapat seorang bos perusahaan bernama Daniel, seorang tokoh yang sangat dihormati dan berpengaruh dalam dunia bisnis.
Perusahaan yang ia kelola adalah sebuah perusahaan multinasional yang bergerak dalam berbagai sektor seperti teknologi, perdagangan, real estate, dan energi. Perusahaan ini telah berhasil menarik perhatian banyak investor dan mencatatkan pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Daniel dikenal sebagai sosok yang sangat berdedikasi terhadap pekerjaannya dan juga sangat memperhatikan kesejahteraan karyawan-karyawan di perusahaannya. Ia percaya bahwa karyawan yang bahagia dan termotivasi akan memberikan kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu, Daniel selalu berusaha menciptakan lingkungan kerja yang positif dan membangun hubungan yang baik dengan para karyawan. Ia seringkali mengadakan pertemuan secara berkala dengan karyawan untuk mendengarkan masukan mereka, berbicara langsung tentang kekhawatiran, dan memberikan apresiasi atas kerja keras mereka. Ia juga memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan karir, sehingga mereka dapat meningkatkan keterampilan mereka dan tumbuh bersama perusahaan, tapi di balik semua itu ada yang mengganjal. Lanjut ceritanya ada di dalam film ya. Ya kamu ngerti lah maksud saya apa. Jadi, kamu memperlakukan semua perempuan di kantor ini harus kamu... Itulah 14 rangkuman judul film terbaru dari dalam negeri yang selalu memberikan kinerja kelompok.